Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang. Nama saya Syara Nabila. Nama saya Bambang Pandapota Del Husana Beban. Nama saya Melia Putri Panisti. Nama saya Rafli Afriza Barens. Nama saya Sulmika Pasaparia. Saya Marlina. Nama saya Marisa Indira. Nama saya Nisi Mareta. Halo, nama saya David Felix Kurnia Konangan Simbarani. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang rangkuman mengenal teknologi berbasis mesin. Ada beberapa pengaruh positif dari revolusi industri bagi Indonesia, seperti diperkenalkannya teknologi baru berbasis mesin oleh pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk mesin pengolah hasil bumi, teknologi transportasi maupun teknologi pertanian. Bangsa Indonesia mengenal mesin pengolah bumi seperti mesin pengolah tebu, kelapa, dan biji kopi. Mesin-mesin ini meningkatkan hasil produksi dengan lebih cepat dan efisien. Tidak saja pada zaman pemerintah kolonial Belanda, tapi sejak dulu Indonesia juga sudah mengenal berbagai macam sumber daya dari manusia atau hewan. Perkembangan transportasi juga memungkinkan terbentuknya terjadi jaringan yang luas antar wilayah negara, dan secara ekonomis mempercepat pengangkutan hasil-hasil dari perkebunan ke pabrik-pabrik serta distribusi hasil-hasil produksi ke pelabuhan-pelabuhan. Perkembangan transportasi air ditandai dengan munculnya kapal-kapal bermesin yang memungkinkan transportasi hasil-hasil bumi antar pulau dapat dilakukan dengan cepat. Kemajuan transportasi juga memungkinkan bangsa Indonesia bisa mengenal satu sama lain dari barat sampai ke timur karena adanya interaksi melalui transportasi. Di bidang teknologi, peranan hasil revolusi industri memperkenalkan kepada bangsa Indonesia bibit-bibit tanaman yang unggul seperti tebu, nila, tembakau, padi, dan palawija. Maksudnya teknologi pertanian telah memberi bangsa kita pengetahuan baru tentang teknik pengolahan tanah, pembibitan, pembangunan irigasi, dan intensifikasi pertanian, serta sebagainya. Saya ingin menjelaskan tentang mengenal paham liberalisme dari materi pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang. Sebagaimana sudah sempat dibahas sebelumnya, meski dalam pelaksanaannya, penerapan gagasan liberal ini di bidang ekonomi di Indonesia belum sesuai dengan cita-cita awal yang mulia. Bangsa Indonesia setidaknya sudah mengenal pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan. Kelahiran liberalisme ini merupakan reaksi terhadap gagasan-gagasan seperti adanya hak-hak istimewa atas dasar keturunan, adanya satu agama yang diakui sebagai agama negara, monarki absolut, serta gagasan bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia. Pada gilirannya, hal ini mendorong munculnya para usahawan dan wira swasta yang menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pajak bagi negara, menumbuhkan persaingan yang sehat, dan yang lainnya. Dalam bidang politik, sosial, budaya, paham liberalisme ini mengusung pemilihan umum yang bebas, adil, adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan supremasi hukum. Namun sebaliknya, sistem ini gagal melindungi dan malahan memberi kemaslahatan bagi rakyat Indonesia yang miskin tak berdaya dalam semua aspek kehidupan. Intinya, pihak yang untung adalah yang punya modal usaha, yang tak lain adalah pihak Belanda dan pihak asing. Orang Indonesia yang miskin, tak berpendidikan, melarat, tentu tidak akan mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan dari kebijakan itu. Akibatnya, rakyat Indonesia hanya bisa menjadi buruh pabrik dan pekerja di perkebunan Belanda dengan upah yang minim, tanpa tunjangan kesehatan dan makanan yang seadanya. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan monopoli perdagangan dan tanam paksa selama masa kolonial. Kebijakan monopoli perdagangan Belanda adalah serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dagang Belanda, yaitu Verenigd Oost-Indisch Company selama masa beroperasinya di Nusantara. Sebagai informasi,
VOC beroperasi semenjak kedatangannya pertama kali di Nusantara tahun 1603 hingga penutupan perusahaan pada tahun 1799. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat beragam kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh VOC Belanda sebagai bentuk monopoli atas komoditas di Nusantara. Beberapa contoh kebijakan monopoli perdagangan terkenal yang pernah diterapkan Belanda antara lain: 1. Oktrooi. Oktrooi adalah hak istimewa dari kerajaan Belanda kepada VOC sebagai sebuah perusahaan swasta untuk memonopoli perdagangan di Hindia Timur. Hak istimewa tersebut diturunkan menjadi hak kecil, antara lain: 1. Monopoli perdagangan. 2. Membuat perjanjian layaknya negara sendiri. 3. Memiliki militer dan sistem hukum sendiri. Dan 4. Mencetak mata uang sendiri. Kedua adalah ekstirpasi. Ekstirpasi adalah kebijakan pemusnahan komoditas tertentu oleh VOC bila harga barang yang dimaksud sedang jatuh dan tidak akan bisa menciptakan laba dalam perdagangan. 3. Adalah Hongi-tosten, yaitu kebijakan patroli pelayaran agar produsen komoditas barang tertentu di suatu wilayah tidak menyelundupkan hasil produksi untuk dijual ke pihak selain VOC. Kebijakan ini diterapkan di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Keempat, ada Verplicht Leverantie, yaitu kebijakan yang mewajibkan penduduk atau produsen setempat untuk menyerahkan hasil produksi berupa komoditas tertentu dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Yang kelima adalah Preangerstelsel, yaitu kebijakan yang mewajibkan penduduk setempat untuk menanam komoditas kopi dengan tujuan menjualnya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini diterapkan di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Jawa Barat. Nantinya kebijakan ini akan berkembang menjadi kebijakan yang bernama Kulturstelsel. Tentang kebijakan pintu terbuka. Pengaruh revolusi industri yang kuat terhadap Indonesia pada masa kolonial adalah berupa masuknya paham liberalisme ke dalam mindset atau pikiran pengambil kebijakan di Belanda dan juga masyarakat Belanda secara luas. Paham ini mempengaruhi kebijakan Belanda di Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara sosial politik. Paham liberalisme menumbuhkan kapitalisme, demokrasi, penghargaan akan kebebasan, dan kesetaraan dalam semua bidang, termasuk bidang ekonomi. Tahun 1850, kaum liberal Belanda memenangi pemilu parlemen. Tahun 1870 juga meraih kemenangan mutlak. Gagasan dasar liberalisme dalam bidang ekonomi adalah bahwa setiap individu harus diberi ruang kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi dan juga campur tangan negara lain. Kemenangan ini berdampak langsung terhadap Indonesia dalam bentuk dikeluarkannya kebijakan pintu terbuka. Di Indonesia, hal itu diwujudkan dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ini untuk pertama kalinya sejak VOC memberikan keleluasaan pada pemilik modal swasta untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya di Indonesia. Dan juga merupakan cikal bakal berkembangnya kapitalisme di Indonesia, yang memberi ruang besar bagi setiap pemilik modal Belanda untuk mengembangkan modal di Indonesia melalui berbagai bidang usaha seperti perkebunan ataupun pertambangan. Parlemen Belanda mengeluarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula atau Sikerwet. 1. Undang-Undang Agraria. Secara umum, Undang-Undang Agraria ini bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya dan memberi peluang bagi pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia dan membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia. Undang-undang ini secara jelas menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan untuk menjual tanah pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha swasta diperkenankan seluas-luasnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan kebebasan dan keamanan pengusaha-pengusaha swasta dijamin. Hanya orang Indonesia lah yang berhak memiliki tanah, tetapi orang-orang asing diperbolehkan menyewa dari pemerintah selama 75 tahun. Alhasil banyak pengusaha-pengusaha swasta yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Gula atau Sikerwet.
disahkan pada tahun 1870, mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Melalui Undang-Undang Gula, pengusaha-pengusaha swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Namun, dalam pelaksanaannya, kesempatan-kesempatan ekonomi yang terbuka itu tidak membawa perubahan bagi nasib bangsa Indonesia, tetapi malah menjadi medan eksploitasi baru. Selanjutnya ada politik etis. Eksploitasi melalui kebijakan pintu terbuka mendorong kaum liberal dan kaum humanis Belanda mengeluarkan seruan yang tajam, yang pada intinya bangsa Belanda berkewajiban secara moral untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dan tidak terus-menerus untuk mengeksploitasi mereka. Seruan ini ditanggapi oleh pemerintah dan kemudian lahirlah politik etis pada tahun 1901. Politik ini diwujudkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan-bendungan untuk keperluan pertanian atau irigasi. Yang kedua, mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk atau migrasi. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan atau edukasi. Dalam pelaksanaannya ini, politik etis menyimpang jauh dari tujuan semula. Irigasi diperuntukkan untuk pertanian-pertanian dan perkebunan-perkebunan Belanda, lalu migrasi bertujuan untuk mendapatkan pekerja-pekerja di perkebunan-perkebunan Belanda, lalu pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir rakyat pribumi dan sisanya oleh kaum Belanda. Saya akan menjelaskan tentang eksploitasi atas sumber daya mineral tambang. Dalam bidang pertambangan, Belanda juga terkena dampak revolusi industri di Inggris. Hal ini berdampak pada terjadinya eksploitasi sumber mineral yang ada di perut bumi Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada abad 18, Belanda sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan industri, yaitu batu bara, minyak bumi, timah, dan biji besi. Keempat bahan tambang itu untuk memenuhi kebutuhan pusat industri di Belanda, wilayah Wallonia, bagian Belanda Selatan, atau yang sekarang dikenal sebagai Belgia. Bahkan dapat dikatakan wilayah Wallonia di Belanda ketika itu merupakan pusat industri kedua di Eropa setelah Inggris. Pada tahun 1850 dibentuklah Dienstbaarheidsmanagementdienst yang berganti nama menjadi Dienstbaarheidsmanagementbouw pada tahun 1922. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan, geologi, dan sumber daya mineral. Hasil penyelidikan berupa contoh batuan, mineral, fosil, dan peta memerlukan tempat penyimpanan dan penganalisaan. Oleh karena itu, pada tahun 1928, Dienstbaarheidsmanagementbouw membangun gedung di Rembrandtstraat, Bandung. Gedung tersebut awalnya bernama Geology Laboratorium yang kemudian disebut juga Geology Museum. Gedung Geologi Laboratorium dirancang bergaya Art Deco oleh arsitek insinyur Menalda dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929. Pada 1867, seorang geolog Belanda, Willem Hendrik de Greve, menemukan batu bara atau emas hitam di sepanjang Sungai Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pada tahun 1889, kegiatan pertambangan mulai dilakukan. Konon pemerintah Hindia Belanda berinvestasi hingga 5,5 juta gulden, termasuk pembangunan pelabuhan Emmahaven yang kini menjadi pelabuhan Teluk Payung di Padang. Tujuannya untuk memperlancar ekspor hasil tambang. Pemerintah kolonial Belanda juga membangun jalur kereta api dari Emmahaven ke Sawalunto, 155,5 km. Ada ribuan pekerja didatangkan, bahkan sebagian besar kuli paksa, seperti narapidana dari sejumlah penjara dengan kaki terantai. Dari situ mereka disebut orang rantai. Setelah selesai, orang rantai dijadikan buruh tambang. Pencarian minyak bumi dilakukan pertama kali pada tahun 1871 oleh penguasa Belanda, Jan Rieneck. Pada tahun 1883, Elko Jan Zielken melakukan eksploitasi minyak dengan membentuk badan usaha komersial dengan konsesi Telaga Said. Adanya penemuan minyak ini mendorong didirikannya perusahaan minyak, yaitu Royal Dutch Petroleum Company pada 16 Juni 1890 yang memproduksi, mengolah, dan juga memasarkan minyak bumi dengan mengambil alih konsesi Telaga Said. Perang Banjar 1859 hingga 1905 antara Kesultanan Banjar dan Belanda tidak terlepas dari niat Belanda yang ingin menguasai dan mengelola pertambangan batu bara. Penemuan biji timah di Belitung dipelopori oleh Vincent Sylvester Baron van Til van Seroskyker dan Jean Francis Loudon tahun 1851.
29 Oktober 1860, berdirinya badan usaha bernama N.V. Billiton Maatschappij di Hendrik Kaiserhof Hotel, Belanda. 2 bulan kemudian, N.V. Billiton mendapat hak penambangan timah di Pulau Belitung. Sejak saat itu, penambangan timah menjadi kegiatan utama. Ditandai dengan dibangunnya pabrik peleburan timah di Belanda pada tahun 1928. Pada masa kolonial, pertambangan timah dilakukan oleh 3 perusahaan berbeda, yang kemudian menjadi cikal bakal perusahaan sekarang, PT Timah Tbk. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan yang terjadi pada saat revolusi industri. Pada saat revolusi industri, hanya mendatangkan kemiskinan dan kemelaratan di berbagai bidang. Tetapi bagi Belanda, revolusi industri adalah ajang untuk eksploitasi besar-besaran sumber daya alam mineral dan sumber daya manusia. Nah, tabel di atas adalah tabel GDP. Tabel GDP di atas menunjukkan bahwa pendapatan di dunia ini sebelum tahun 1750 berbanding terbalik saat sudah terjadi revolusi industri. Dan dari tabel GDP di atas, kita tahu bahwa Afrika dan Asia, kecuali Jepang, menunjukkan bahwa sejak revolusi industri bergulir dari tahun 1750 sampai dengan 1950, ekonomi Indonesia nyaris tidak memiliki perubahan. Hal itu terjadi sama dengan negara Afrika dan negara Asia karena mereka adalah negara bekas jajahan Eropa. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kekurangan mohon maaf saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.